nama saya Nazifa Kian Ramadhani, kelas 6A. Saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Beliau berasal dari Kerajaan Campa. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1401 Masehi. Mengapa beliau dinamakan Sunan Ampel? Karena beliau menyebarkan agama Islam di daerah Ampel atau Ampel Denta. Sekarang daerah Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel menikahi Dewi Karimah dan dikaruniai oleh 2 anak, yaitu Dewi Murtasi dan Dewi Murtasimah. Dewi Murtasi menjadi istri Raden Patah atau Sultan pertama dari Kerajaan Islam Demak. Dewi Murtasimah menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Selain itu, Sunan Ampel juga menikahi putri dari Adipati Tuban Arya Teja yang bernama Dewi Condrowati atau Nyi Ageng Manila. Dari perkawinan tersebut, Sunan Ampel dikaruniai oleh beberapa putra dan putri, seperti Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Siti Sariah, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Kepribadian Sunan Ampel adalah Sunan Ampel sangat berhati-hati terhadap adat istiadat masyarakat Jawa. Dikhawatirkan di kemudian hari masyarakat Jawa seperti selamatan bersaji, kesenian wayang, dan gamelan akan dianggap sebagai ajaran yang berasal dari ajaran Islam. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam secara murni dan tidak mencampur adukan dengan kebudayaan setempat, sehingga umat Islam semakin berhati-hati dalam menjalankan syariat agama Islam secara benar dan bersih. Beliau juga menyelamatkan akidah Islam agar tidak tergelincir ke lembah kemusyrikan. Dalam berdakwah, Sunan Ampel sangat pandai mengambil hati masyarakat dengan cara-cara tersirat, yaitu memadukan antara kebudayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, agama Buddha dan agama Hindu dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam. Peranan Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama sang adik Said Ali Murtado untuk menemui bibinya yang bernama Dwarawati, putri Campa, yang menikah dengan Raja Majapahit bernama Prabu Kertawijaya. Beliau diundang untuk ikut serta dalam mengubah keadaan masyarakat yang saat itu sedang kacau. Selanjutnya, Raden Rahmat memperoleh hadiah tanah di daerah Ampel Denta dari Prabu Kertawijaya. Di sana, Raden Rahmat membangun pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. 36,1. Dalam berdakwah, Sunan Ampel mengenalkan istilah Moh Limo, yang artinya 5 perbuatan yang terlarang. 5 perbuatan tercela tersebut adalah 1. Moh main, yaitu tidak mau bermain judi. 2. Moh ngombe, yaitu
tidak mau minum minuman keras seperti khamar dan sejenisnya. Ketiga, moh maling, yaitu tidak mau mencuri atau mengambil yang bukan haknya dan sejenisnya. Yang keempat, moh madat, yaitu tidak mau menggunakan narkotika atau candu, ganja, dan sejenisnya. Yang kelima, moh madon, yaitu tidak mau berbuat zina. Nilai-nilai positif dari Sunan Ampel yaitu selalu siap membantu kepada siapapun. Yang kedua, mengedepankan. Terbukti Sunan Ampel membangun masjid di Desa Kembang Kuning. Yang ketiga, penuh perhitungan. Yang keempat, Sunan Ampel menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus dan santun. Yang kelima, seorang guru mendidik dan menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan ikhlas sehingga lahir generasi penyebar agama Islam di Indonesia. Sekian biografi Sunan Ampel. Terima kasih Bisyauka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bisyauka. Nama saya Nazifah Kian Ramadhani, kelas 6A. Saya akan mempresentasikan 5 soal yang Bisyauka berikan. 1. Apa tujuan Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa? Jawabannya yaitu untuk menemui bibinya dan diundang untuk ikut serta dalam mengubah keadaan masyarakat. Yang kedua, bagaimana tanggapan Raden Rahmat terdapat tanggapan undangan Raja Majapahit? Jawabannya yaitu menerima undangan dari Raja Majapahit untuk mengubah masyarakat yang sedang kacau. Yang ketiga, bagaimana keadaan masyarakat Jawa pada saat itu? Jawabannya yaitu sedang mengalami krisis moral seperti berzina. Yang keempat, apa julukan Raden Rahmat? Julukan Raden Rahmat itu adalah bapaknya para wali. Yang kelima, apa saja cara atau pendekatan Sunan Ampel dalam berdakwah? Yaitu 1. Berdakwah dengan ramah tanpa dipaksa. Yang kedua, beradaptasi dengan masyarakat atau menyesuaikan dengan budaya tersebut. Yang ketiga, membangun pusat pendidikan atau masjid dan pesantren. Yang keempat, memberi cendekia mata. Yang kelima, berdakwah secara langsung. Yang keenam, membangun kekerabatan dengan kerajaan. Yang ketujuh, mengirim utusan. Terima kasih Bisyauka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.